Setiap anak mempunyai talenta yang berbeda-beda, seperti anak berumur 12 tahun ini. Walau umurnya masih sangat muda, namun talenta yang dimilikinya sangat luar biasa. Namanya Audrey Sebayang yang akrab dipanggil Audrey. Kita berdoa. Talenta Audrey di bidang seni memang tak diragukan lagi. Pada tahun 2016, Audrey terpilih menjadi perwakilan dari Sumatera Utara dalam lomba bercerita tingkat nasional di Jakarta. Di bercerita di Jakarta kemarin. Jadi itu mulanya itu dari Kota Medan, terus menang, dapat ke provinsi, alhamdulillah menang lagi, pergi ke Jakarta dapat juara 2 di nasional. Yang paling yang terakhir yang benar-benar yang sangat membanggakan hati saya dan keluarga ya mendapat juara 2 nasional dan diundang di Istana Negara. Pada saat lomba bercerita tersebut, Audrey menceritakan soal Lingga Purba, kisah kakak beradik yang serakah dan saling mencelakai hanya untuk menguasai emas yang mereka dapatkan. Suatu hari, saat beristirahat di bawah pohon besar, Lingga teringat pesan orang tuanya. Jika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, keinginan kita akan dikabulkan. Lingga pun berpikir untuk berdoa. Tetapi ia juga berpikir apa yang ia inginkan. Sambil berpikir, terkadang ia pun tersenyum kecil. Ceritanya tersebut mengantarnya meraih juara 2 dan ia diundang ke Istana Negara pada saat upacara 17 Agustus. Dari tanggal 14, 3 hari di Jakarta. Terus waktu 17-annya pergi ke Istana Negara di tempatnya Jokowi, jadi ikut upacara di Istana Negara. Perlombaan di sana ya sangat ketat ya, karena semua peserta juga punya banyak prestasi sebelumnya. Bukan di bidang bercerita, tapi seperti pidato, baca puisi, atau penyanyi gitu. Jadi memang persaingannya sangat ketat. Audrey sangat senang mendapatkan kesempatan berkunjung ke Istana Negara. Banget, pokoknya gak nyangka aja juga. Awalnya sih katanya gak jadi ke istananya, tapi tiba-tiba yang juara 2 sama yang juara 1 itu harus ke istana, jadi bener-bener gak nyangka banget. Perasaan Audrey saat itu karena sudah capek, mungkin dia kurang semangat untuk ikut ke Istana Negara, tapi karena saya yang mendorong dia untuk harus ikut, ini kesempatan cuma sekali gitu kan, dan tidak semua orang bisa dapat sampai ke Istana Negara, dan saya dampingi sampai ke Istana Negara. Siswa SD Harapan Medan ini berhasil melewati tingkatan perlombaan bercerita hingga mengantarkannya ke tingkat nasional. Awalnya, Audrey tak ada keinginan untuk mengikuti perlombaan, namun sekolah Audrey menyuruhnya untuk mengikuti perlombaan tersebut. Seneng banget ya, juga nggak nyangka, juga awalnya juga nggak mau ikut karena saingannya itu ada 5 orang deh dari sekolah yang ikut ke Kota Medan. Akhirnya bisa dapet juara juga, itu seneng banget. Awalnya dari Kota Medan Audrey menang seleksi, terus ke provinsi, di provinsi seleksinya menang, makanya sampai ke nasional. Perjuangan Audrey untuk meraih gelar juara tidak mudah.
Audrey harus berlatih dan latihannya dilakukan sepulang sekolah sampai malam. Perjuangannya ya, sampai lupa makan gitu sih. Latihannya juga sampai malam, terus kayak tidurnya juga cuma sedikit. Bangun sekolah, pulang sekolah latihan sampai malam, akhirnya juga capek latihannya. Kalau latihan untuk lomba bercerita kemarin ada di sekolah, itu bersama guru pembimbing dan kepala sekolah. Di luar itu Audrey latihan di perpustakaan arsip Provinsi Sumatera Utara bersama Bapak Khairil Harahap. Selama mengikuti perlombaan, Audrey mengatakan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan baginya. Ia dapat berkenalan dengan teman-teman dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Pengalamannya itu berkesan karena bisa dapat teman dari 34 provinsi di Indonesia. Terus teman-temannya pada baik-baik juga, pada friendly semua, mereka saling mendukung gitu. Terus ada sedih, ada senangnya juga. Teman yang deket itu nggak bisa lolos ke babak final. Terus banyak deh pengalamannya di sana. Audrey mendapatkan pelajaran dari perlombaan yang pernah diikutinya. Pelajaran yang Audrey dapatkan, jangan mudah menyerah dan selalu rendah hati. Pelajaran yang didapat itu kita nggak boleh nyerah, karena waktu di Kota Medan itu juga saingannya berat-berat banget. Terus semuanya banyak yang ngejatuhin mental gitu. Udah kamu gak usah menang, aku aja gitu. Ada sombong. Nah, dari semua perlombaannya aku dapet kalau misalnya kita harus tetap mencoba, karena kita nggak tahu kedepannya apa. Bisa jadi kita menang, tapi bisa jadi kita kalah. Kalau misalnya pun kita menang, itu cuma bonus. Kalau misalnya kalah kan kita menang 2 kali. Kita bisa dapat pelajaran, terus ya gitu. Semua masa lalu tersenyum lagi, don't ever cry. Lihat dunia ini lebih indah, tertawa lagi, don't ever cry. Anak kedua dari 3 bersaudara ini sangat aktif mengikuti perlombaan. Mulai dari lomba bercerita, pidato, storytelling, speech Stanford, teater, nyanyi, dan lainnya. Pertama-tama Odi suka bikin cerpen gitu sama puisi di koran. Terus mulai ikut lomba bercerita, terus pidato, puisi, teater, speech, storytelling, sama yang lain. Banyak juga. Ada lomba speech, pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Indonesia, ada teater, kabaret, puisi, nyanyi. Awal mulanya Audrey suka bercerita sejak ia masih kecil. Saat itu Audrey senang membaca dan menonton film kartun. Ia berkeinginan jika besar nanti dapat memerankan tokoh kartun yang ditontonnya. Dari umur 2 tahun kayaknya, dulu sering baca-baca buku bahasa Inggris, terus suka nonton kayak acara-acara kartun gitu. Jadi kayak keinspirasi dari situ. Jadi pengen waktu besar itu bisa kayak mereka gitu. Awal mulanya bercerita Audrey di kelas 4. Di kelas 4 SD itu karena pada suatu waktu ada di kelas, saat gurunya tidak ada di kelas, itu ada kepala sekolahnya bercerita kepada saya bahwasannya kelas ini kosong tanpa guru dan tidak ada suara siapapun dalam kelas itu. Semua hening. Jadi guru melihat ada apa di dalam kelas itu. Ternyata dia melihat Audrey sedang bercerita di depan kelas di atas meja
dan menghadap ke teman-temannya, bercerita kepada teman-temannya dan menyusun teman-temannya, kamu jadi ini, kamu jadi yang ininya gitu kan. Jadi kepala sekolah itu ngerekam dari luar gitu, melihat wah ini anak ada bakat gitu. Maka dari itu ngobrol ke saya, gurunya minta, Bu, Audrey sepertinya punya bakat, kita minta dukungan dari mamanya. Dukungan apa itu, seperti apa gitu ya, paling tidak mengantar dan menjemput Audrey untuk latihan, itu saja. Audrey mengatakan sewaktu ia masih kecil, ia senang bermain handphone. Dari situ ia membuat cerita dan mendongengkan ceritanya kepada adiknya. Dari nonton di HP, terus suka umur 2 tahun ya, umur 2 tahun udah bisa ngetik sama udah bisa baca. Itu juga dari HP ngelihatnya, nanya sama mama, Ma ini yang huruf F di mana, huruf E di mana. Jadi akhirnya udah kebiasa bawa ke cerita juga gitu. Sambil nonton sambil bercerita ke adik, suka dongeng gitu ke adik waktu kecil. Di balik prestasi bercerita yang Audrey raih, ternyata ada sosok kakek yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepadanya. Audrey mengaku sangat senang latihan bersama kakeknya. Setiap latihan sama kakek selalu kasih komentar. Komentarnya itu bikin inspirasi, terus selalu nyuruh buat jangan lupa berdoa sama sholat. Jadi kalau misalnya sama kakek atau opung, itu latihannya itu bener-bener ketat gitu, sama seneng banget bisa latihan sama kakek. Audrey terus mengasah kemampuannya di bidang bercerita. Kini Audrey bercerita sudah menggunakan bahasa Inggris yang disebut dengan storytelling. Storytelling itu awalnya sih dari bercerita kan, dari bercerita, terus gimana kalau misalnya nyoba bercerita dalam bahasa Inggris. Akhirnya coba dilatih bahasa Inggrisnya, pronunciation-nya, akhirnya nyoba bisa dapet juara juga. Storytelling karena mungkin tidak ada bedanya dengan lomba bercerita di bahasa Indonesia, karena lomba bercerita bahasa Indonesia dan storytelling itu hanya dibedakan bahasanya. Dan alhamdulillah pronunciation-nya Audrey juga lumayan bagus. Acting dia untuk storytelling juga bisa dia ambil dari lomba bercerita, ya makanya dia ambil untuk mencoba ikut ke storytelling. Selain belajar bercerita, Audrey bergabung di Sanggar Daily Company. Di sanggar tersebut, Audrey banyak belajar tentang teater dan seni lainnya. Biasanya pulang sekolah itu pergi ke Taman Budaya buat latihan teater, cerita, sama teman-teman juga. Sebelum bercerita, Audrey terlebih dahulu suka menulis cerpen fiksi. Hasil tulisannya juga dikirim ke salah satu koran di Medan dan dimuat setiap minggunya. Waktu itu aku sering ikut vokal group, terus tiba-tiba Pak Kepseknya bilang, udah kamu ke bahasa Indonesia aja. Terus waktu di bahasa Indonesia kan, di bahasa Indonesia itu ada bisa bercerita, bisa pidato, terus bisa berpuisi juga, sama ada cerita. Nah aku lebih milih ke cerita, terus karena dulu sering bikin-bikin juga. Dan akhirnya belajar, tiba-tiba gurunya nyamperin aku, ini punya kamu udah ada di koran. Akhirnya mulai dari situ, mulai kayak langganan gitu, tiap hari Minggu itu udah ada di koran beritanya. Kalau bercerita, Audrey dari kecil memang sudah suka bercerita, dan awalnya sih dia lebih senang dulu buat cerpen, buat puisi. Cerpen-cerpennya itu yang memang akhirnya diminta sama redaksi salah satu koran di Medan, Surat Kabar, karena bahasa sastranya sangat tinggi untuk seorang anak kecil. Jadi ada salah satu contoh cerpennya yang berjudul Jamur yang Sombong. Jadi dari situ, dari kelas 4 SD, redaktur dari Surat Kabar terus meminta Audrey untuk mengirimkan cerpen-cerpen lewat Audrey untuk dimuat di Surat Kabar setiap mingguan.
Audrey yang memiliki kepribadian humoris saat ini sangat menyukai dance. Di rumah, Audrey dan adiknya selalu memutarkan musik Korea pop dan ngedance bersama. Selain itu, Audrey juga suka mengkoleksi slime dan squishy. Kegiatan di rumah biasanya main slime sama squishy, terus di videoin, terus sambil ngedance, sambil nonton juga. Kalau di rumah, Audrey lebih senang di kamar nonton, baca, hobinya membaca, main slime, itu squishy, sama adiknya ya ngobrol, itu aja. Selain bermain bersama adiknya, Audrey juga berlatih bercerita dengan orang tua dan kedua saudaranya. Di rumah biasa nunjukin ke adik, Disti ini gimana, udah bagus belum gitu. Terus dia kayak sosokan jadi juri, ngasih nilai gitu. Terus di kertas misalnya 1 sampai 10 dia bikin kira-kira 9, terus ditunjukin gitu. Saya bilang ke Audrey latihan dulu, nanti mama lihat seperti apa, di mana yang kurang, di mana yang memang harus Audrey tambahin. Jadi dia harus sendiri dulu untuk itu. Di setiap perlombaan, Audrey selalu didampingi orang tuanya. Namun ada hal yang unik pada Audrey. Pada saat nampil, Audrey mengatakan kalau orang tuanya tidak boleh melihatnya. Kadang aku nonton nggak boleh ada mama sama papa, karena kalau misalnya ngelihat mama sama papa itu bawaannya nervous, jadi takut. Jadi kalau misalnya ada lomba, mama sama papa disuruh sembunyi dulu. Kalau ngerekam disuruh teman aja yang ngerekam gitu. Mama nggak boleh ada di situ kalau Audrey nampil, jadi hang katanya. Karena mungkin dia lihat saya terlalu harus benar-benar sempurna gitu untuk Audrey gitu. Jadi jangan ada salah sedikit pun, karena memang perlombaan yang untuk Audrey tampilkan juga bukan perlombaan yang biasa. Makanya memang harus strength sayanya. Audrey pernah mengalami kejadian saat ia tampil di perlombaan. Saat itu ia melihat ibunya dan ia langsung terdiam. Pernah, itu waktu kapan ya? Waktu ada lomba, waktu ngeliat mama langsung blank, langsung lupa mau bilang apa selanjutnya gitu. Setiap Audrey berlomba, orang tuanya selalu mengatakan jangan takut. Kalau misalnya setiap lomba itu sambil kayak gini, jangan takut gitu. Orang tua Audrey selalu memotivasinya dengan kata-kata penyemangat. Masih banyak prestasi-prestasi yang harus Audrey tambah. Salah satunya saya ingin Audrey untuk bisa masuk ke Paskot untuk Kota Medan, terusnya untuk bisa jadi Paskas nasional. Memotivasinya kalau misalnya papa suka gimana ya, memotivasinya tuh udah ikut, nyesel ntar besar dulu nggak ikutan yang kayak gini. Jadi dari situ terus disuruh baca doa terus. Audrey memiliki moto Believe in Dreams. Menurutnya, kalau kita tekun belajar dan selalu mengingat mimpi-mimpi kita, mudah-mudahan dapat tercapai. Dan Audrey selalu memotivasi dirinya dengan kata-kata, jangan biarkan orang lain bikin kamu ngedown. Karena orang-orang itu tidak bisa membuat kamu baik kalau bukan diri kamu sendiri.